Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah takwa dan lapang dada terhadap orang lain. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan tangan siasat Allah, ada satu perkara yang juga sangat penting, yakni jangan sembarangan menuduh dosa orang lain. Tuhan berkata, "Jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Pengampunan di sini ditujukan kepada pengampunan siasat. Di sini dikatakan Bapa yang di surga. Kalau kita telah menyebut Allah sebagai Bapa, berarti masalah kekekalan kita sudahlah beres. Namun, jika ada seorang saudara berdosa kepada Anda dan Anda tidak mau mengampuninya, maka Allah juga tidak mau mengampuni dosa Anda. Tangan siasat Allah akan menimpa diri kita. Perkara ini sangat-sangat serius. Ingatlah, jika dalam suatu hal Anda dengan sembarangan mengatai orang, Anda akan nampak bahwa hal itu akan mudah sekali menimpa diri Anda. Kalau dalam suatu hal Anda tidak mau memaafkan atau mengampuni orang lain, maka hal itu akan Anda alami sendiri. Ini dengan sendirinya merupakan tangan siasat Allah. Sebab itu, hendaklah kita belajar menjadi orang yang lapang dada, yang senantiasa mengampuni orang lain. Jika Anda selalu menggerutu atau gusar atas perbuatan orang terhadap Anda, maka akhirnya Anda akan jatuh ke bawah tangan siasat Allah. Allah akan membenam Anda lebih dalam sehingga Anda tidak mudah keluar. Kalau Anda bersikap ketat terhadap orang lain, maka Allah juga akan bersikap ketat terhadap Anda. Selain itu, kita juga harus belajar tidak sembarangan mengatai atau mengkritik orang lain. Seringkali karena Anda sembarangan mengatai atau mengkritik orang begini atau begitu, maka akhirnya Anda pun mengalami hal yang serupa. Ada kalanya ketika Anda melihat anak-anak orang lain mengalami sesuatu, Anda segera berkomentar, "Orang ini selalu tertimpa tangan Allah." Tak lama kemudian, ternyata Anda sendiri mengalami hal yang sama. Jika demikian, bagaimana sikap Anda? Saudara-saudari, kiranya kita benar-benar belajar menjadi orang yang takut akan siasat Allah. Kita harus belajar takwa kepada Allah. Kita harus hati-hati dalam bertutur kata. Banyak masalah akan menimpa diri kita jika kita tidak hati-hati dalam tutur kata kita. Saudara-saudari, seumur hidup orang Kristen sebenarnya tak lain hanya belajar mengenal siasat Allah, yakni belajar mengetahui bagaimana cara Allah mendisiplinkan kita. Jika kita sudah mengaku sebagai anak-anak Allah, maka janganlah kita hidup seperti orang yang liar. Semoga kita bisa mempunyai satu kebiasaan, yaitu tidak turut campur urusan orang lain dan tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia, tetapi belajar takwa. Sangat tidak menguntungkan dan sangat serius masalahnya kalau kita mengusik Allah hingga tangan siasatnya menimpa diri kita. Hati-hatilah, jangan sampai kasus orang lain menimpa diri kita. Perkara-perkara yang kita tuduhkan, kalau kita mengatakannya dengan sembarangan, maka itu akan menimpa diri kita. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Perkara ini bagi anak-anak Allah adalah satu fakta yang sangat-sangat real.
Biarlah orang lain melakukan banyak perkara. Anda jangan mengucapkan perkataan yang sia-sia atau mengkritik orang lain. Sewaktu melihat orang lain mengalami kesukaran, itulah kesempatan kita memberi bantuan kepadanya, bukan kesempatan bagi kita untuk mengkritiknya. Siasat Allah itu urusan Allah sendiri. Semoga kita belajar mengasihi orang, lapang dada terhadap orang lain. Sebab bagaimanapun, kita harus mohon Allah membelas kasihani kita atas kebodohan kita di dalam perilaku atau hal-hal lainnya, agar kita terhindar dari tangan siasatnya. Untuk ini, kita harus banyak menengadah kepada Allah. Kita harus sadar betapa hidup kita perlu bersandar kepada hikmat Allah. Kita harus belajar merendahkan diri. Kita harus belajar tunduk di bawah tangan Allah yang kuat. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 yang berbunyi, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Tangan Allah yang kuat yang disinggung di sini sepenuhnya berarti pengganjaran atau pendisiplinan, bukan berarti perlindungan. Di bawah tangan yang kuat ini, Anda tidak mungkin berkutik sedikit pun. Anda juga tidak akan berdaya menggesernya. Mau tak mau, Anda harus belajar tunduk. Bila Anda benar-benar tunduk pada waktunya, Ia akan membukakan satu jalan keluar bagi Anda. Oh, pada waktunya Ia akan memberi Anda satu jalan yang lurus. Pada waktunya Ia akan membebaskan Anda. Pada waktunya Ia akan meninggikan Anda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menengadah kepada-Mu Tuhan. Mohon kiranya Engkau membelas kasihani kami. Kami mengakui betapa bodoh dan bejatnya perilaku kami. Banyak perbendaharaan yang jahat dalam hati kami. Banyak perbendaharaan yang jahat di dalam tutur kata kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami takut dan gentar akan tangan siasat-Mu Tuhan. Kami tidak ingin tangan siasat-Mu menimpa kami. Karena itu, belas kasihan kami Tuhan. Penuhi kami dengan hati kasih-Mu yang penuh rahmat terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.